Salam sejahtera. Saudara-saudara, senang sekali bertemu dengan saudara dalam acara Panggilan Sang Waktu. Sebelum kami memulai program hari ini, pertama-tama Panggilan Sang Waktu mengucapkan selamat tahun baru 2022 untuk semua, kepada semua. Semoga tahun 2022 akan memberi kesejahteraan, kedamaian yang lebih baik dari tahun 2021. Semoga saudara tetap sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan. Wah, hari ini kita akan bincang-bincang dengan seorang dokter dan juga surgeon. Beliau adalah dokter bedah. Apa hubungan ilmu medis dengan ilmu meditasi? Apa hubungan? Ada hubungan atau tidak? Dan bagaimana hubungan ini bisa saling membantu dan mempengaruhi seseorang atau satu-satu situasi supaya menjadi lebih baik. Kita malam ini akan mengangkat topik yang sangat menarik yang ada hubungan dengan diri kita, yaitu pandangan kita. Cara kita melihat sesuatu dan sikap kita, cara kita mempunyai pikiran atau emosi tentang sesuatu. Bagaimana pandangan dan sikap kita bisa mempengaruhi diri kita, orang lain, dan situasi. Dan bagaimana seorang dokter medis, seorang surgeon melihat topik ini, pandangan dan sikap. Wah, ini akan menjadi satu perbincangan yang sangat menarik. Mari kita memperkenalkan tamu spesial kita, Dr. Putuyasa. Selamat sore, brother. Selamat sore, Mr. Janaki. Ya, pemirsa, kita pertama akan memberi peluang pada Brother Putuyasa untuk memberi perkenalan beliau. Beliau adalah dokter dan surgeon, tapi kami dengan senang memanggilnya brother. Maka brother artinya kami lebih dekat, ada hubungan antara satu sama lain, kami memanggilnya sebagai brother. Oke, brother, pertama berilah perkenalan brother kepada saudara-saudara kita yang mendengar program kita hari ini. Ya. Silakan. Terima kasih, Sister Janaki, senior saya di Brahma Kumaris. Pada kesempatan ini izinkan saya sedikit memperkenalkan background saya secara singkat saja, bahwa saya adalah seorang spesialis bedah torak, kardiak, dan vaskuler, atau secara awam dikenal sebagai bedah jantung, paru-paru, dan pembuluh darah. Saya sebagai ahli bedah jantung ini sudah sejak 21 tahun, sehingga dan juga saya adalah sebelumnya adalah seorang ahli bedah umum, namun sekarang fokus menekuni bedah jantung saja. Saya bekerja di Rumah Sakit Sanglah dan saya juga adalah staf pengajar dosen di Universitas Udayana di Fakultas Kedokteran. Saya senang sekali topik yang disampaikan kepada saya terkait dengan profesi saya dan juga di luar profesi yang mungkin ada kaitannya. Itu perkenalan saya pada para pemirsa semuanya. Senang sekali saya bertemu pada acara Panggilan Sang Waktu ini. Terima kasih. Kita akan lihat bagaimana pengaruh medis dari seorang pakar medis
dan apa pandangan beliau tentang meditasi, karena meditasi banyak ada kaitan dengan pandangan dan ada kaitan dengan sikap. Mari kita dengar ulasan pengalaman dari beliau, karena beliau juga ada menekuni ilmu meditasi. Silakan brother, bagaimana pandangan brother tentang pandangan seseorang bisa mengubah situasi, dan bagaimana sikap seseorang juga banyak mempengaruhi orang lain dan situasi. Bisa brother bicara tentang itu? Karena bagaimanapun juga saya yang bergelut di dalam profesi bedah jantung juga memiliki sisi kehidupan pribadi, kehidupan keluarga selepas dari menjalankan profesi itu. Dan saya adalah seorang pelajar di Brahma Kumaris sudah sejak 2003. Jadi saya belajar meditasi sudah 18 tahun kurang lebih ya. Dan tentu akan berpengaruh kepada pandangan dan sikap saya, pertama sebagai seorang profesional dan juga pandangan saya dalam menjalani kehidupan pribadi sebagai sebuah keluarga kecil, bagian dari masyarakat di sebuah masyarakat desa atau lingkungan yang terdekat, dan bahkan sebagai suatu warga negara Indonesia. Pertama-tama pengalaman saya terkait dengan pandangan. Pandangan ini sangat berhubungan erat dengan suatu sikap dari seseorang. Karena bagaimana sikap, bagaimana pandangan seseorang tentang sesuatu, tentang peristiwa, itu akan tercermin di dalam sikap yang dimanifestasikan dalam kata-kata dan perbuatan. Besar sekali pengaruhnya pandangan ini. Apa yang kita kenal sebagai pandangan itu merupakan suatu pekerjaan dari suatu panca indera, ya, mata, telinga, hidung, ya, dan lain sebagainya, di mana hasil dari daya tangkap panca indera itu ya akan diproses di sistem saraf secara biologis, secara anatomis, sehingga muncullah suatu tindakan atau sikap. Ya. Misalnya kita ini dalam profesi saya ini pengalaman, barangkali lebih bagus kalau saya berbagi pengalaman bagaimana pandangan bekerja terhadap sikap seorang profesional. Yang pertama, sebelum saya mengikuti suatu ikut dalam pengetahuan meditasi atau spiritual ini, saya sehari-hari sangat tension melihat hasil-hasil operasi, ya, kemudian melihat pasien-pasien di bangsal yang sehari-hari merupakan pandangan yang tidak sedap, dan tentu itu akan misalnya keparahan penyakit, ya, yang berpengaruh terhadap si pasien sendiri maupun keluarganya. Di saat itu saya melihat betapa pasien dan keluarga ini mengalami suatu penderitaan atau perasaan tertekan.
Dan sebagai seorang dokter, salah satu sifat yang diajarkan bagaimana saya memiliki suatu empati terhadap pasien. Pada awalnya hasil-hasil operasi atau proses pengamatan di ruangan, di meja operasi, itu sering sekali misalnya katakanlah hasilnya tidak bagus, ya, tidak sesuai dengan harapan, maka pada awalnya saya mengalami suatu menunjukkan sikap yang rasa bersalah, kemudian rasa ikut sedih, yang itu juga berpengaruh kepada sikap saya di rumah, ya, di dalam pergaulan dengan keluarga, dengan teman-teman sekeliling saya. Itu bertahun-tahun saya laksakan, dan itu sebetulnya sangatlah tidak menyenangkan. Saya merasakan kenapa saya ikut merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan yang dirasakan oleh pasien dan keluarganya. Ada suatu perasaan yang berbeda, jauh berbeda dari suatu perasaan empati. Jadi dan itu sangat mengganggu saya. Kemudian setelah saya mendalami suatu pengetahuan rohani spiritual, di mana salah satu filosofi di dalam pelajaran itu ditekankan bahwa sesuatu yang harus terjadi memang pasti terjadi, ya. Kita tidak bisa merubah apapun terhadap suatu perjalanan hidup seseorang, ya. Sehingga perlahan-lahan saya memiliki suatu pandangan yang berbeda terhadap penderitaan pasien, hasil operasi, ya, karena bedah jantung itu sangat tipis, ya, antara hasil dan risiko itu sangat tipis, antara hidup dan mati, ya. Walaupun sekarang dengan kecanggihan alat-alat medis, ya, sepanjang standar operating prosedurnya diikuti, maka operasi jantung merupakan operasi yang tidak menyeramkan, tidak menakutkan, dan berhasil baik. Dan hasil dari pandangan yang saya peroleh dari beberapa pengetahuan, termasuk yang disampaikan oleh Sister Janaki dalam setiap kesempatan bertemu di center, maka perlahan-lahan pandangan saya terhadap peristiwa, terhadap seseorang itu mulai berubah. Sehingga saya menjadi tidak banyak tertekan, tidak banyak murung, ya, sebagai reaksi daripada adanya suatu pengetahuan tambahan baru terhadap sesuatu peristiwa yang di mana di dalamnya saya terlibat. Oleh karena itu sangat jauh berbeda apa yang saya alami, pandangan terhadap seseorang atau peristiwa, dan sikap yang saya sampaikan, yang saya munculkan terhadap situasi itu mulai berbeda, dan saya bisa merasakan suatu ketenangan batin, sehingga itu juga akan berdampak pada stamina saya, semangat saya untuk melakukan hal yang lebih baik, melakukan suatu introspeksi, ya, melakukan diskusi-diskusi dengan tim, sehingga syukurlah sekarang hasil-hasil yang didapatkan dari proses saya belajar, saya berdiskusi dengan teman-teman itu bisa menjadi lebih baik. Saya dapat tangkap begini, sebelum
brother belajar meditasi, brother terikat pada hasil operasi, hasil perawatan, dan itu membuat brother tensi. Tapi setelah belajar meditasi, brother bisa tidak terikat pada hasilnya. Brother buat yang terbaik untuk pasien, tapi hasilnya itu ditentukan oleh drama, ditentukan oleh nasib seseorang itu, sehingga brothernya menjadi ringan dan tidak ada tekanan. Itu juga banyak mempengaruhi bagaimana caranya brother berinteraksi dengan anggota keluarga, teman-teman, dan juga dokter-dokter lain di rumah sakit. Berarti meditasi itu banyak membantu brother dalam menjalani profesi brother. Itu benar, dan adakah itu tidak terikat pada hasil, tapi berharap yang terbaik? Bagaimana? Ya, dari proses suatu proses pendidikan, seperti misalnya sekolah-sekolah umum, itu pasti ada hasilnya perubahan. Ya, suatu pendidikan, suatu pengetahuan akan memberikan suatu outcome, hasil perubahan. Dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak terampil menjadi terampil, dari status sosial yang kurang menjadi lebih baik. Itu adalah suatu proses pendidikan. Sama halnya seperti apa yang saya alami di studi spiritual Brahma Kumaris ini. Mungkin juga teman-teman yang lain, para pemirsa, memiliki pengalaman yang berbeda di tempat-tempat di mana melakukan suatu pendidikan atau tambahan pengetahuan spiritual. Nah, saya selama ini karena terkait dengan pendidikan yang saya studi, Brahma Kumaris itu adalah suatu institusi pendidikan yang memiliki tujuan memperbaiki, memberdayakan inner potensi internal seseorang agar lebih muncul. Itu yang saya tangkap dari apa yang Sister Janaki dan senior yang lain jelaskan. Nah, karena di meditasi ini juga saya mendapatkan pengetahuan. Ini adalah hal yang sangat penting bagi suatu perubahan pandangan, perubahan sikap yang akan sebagai outcome daripada proses itu. Karena itu tidak hanya meditasi secara fisik ataupun secara rohani sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di institusi itu, dalam hal ini di Brahma Kumaris. Yang paling penting adalah pengetahuan yang saya peroleh itu merubah pandangan dan merubah sikap saya dalam segala hal. Betul, Sister, ada perubahan yang saya signifikan, perubahannya signifikan sekali. Itu sangat benar, apapun pendidikan itu. Lebih-lebih lagi jika itu adalah meditasi yang sangat bersangkut paut dengan pribadi seseorang. Bagaimana pribadi seseorang bisa berubah menjadi lebih baik, lebih damai, lebih mengerti, lebih lepas setelah belajar meditasi, sehingga yang belajar meditasi bisa selalu ringan dan bisa memberi yang terbaik dari dirinya tanpa adanya rasa bersalah atau rasa kurang senang, begitu. Maka apakah hubungan antara meditasi, ilmu belajar meditasi, dan
belajar berpikir apa hubungan antara pikiran dan pandangan, karena semua orang pakai mata, tapi bukan semua orang berpikir yang sama, maka cara pandangan seseorang itu pasti berbeda sesuai dengan pikiran. Nah, bagaimana jika meditasi itu bisa mengubah pandangan menjadi lebih harmonis, lembut, kasih, dan lain sebagainya. Bisa Brother menjelaskan? Ya, baik Sister. Seperti saya sampaikan tadi, karena meditasi itu tidak intinya adalah bagaimana mendapatkan pengetahuan rohani. Ada unsur pengetahuan di situ. Dengan unsur pengetahuan rohani yang saya miliki, saya peroleh, yang diajarkan oleh di institusi ini, maka saya mampu menangkap suatu sinyal-sinyal yang datang secara halus kepada diri saya. Apa sinyal-sinyal itu? Yang pertama adalah sinyal-sinyal tentang bahwa ada sesuatu, dalam hal ini konteksnya adalah Tuhan itu sendiri, ya. Saya merasa dalam proses pencarian, ya, yang tidak pernah muncul, yang tidak pernah saya rasakan sebelum saya mengikuti pendidikan rohani ini. Jadi saya ulangi, yang pertama yang terjadi proses timbulnya perubahan, yang pertama karena ada kemampuan tambahan yang mampu saya tangkap, atau sinyal-sinyal yang halus, katakanlah sinyal-sinyal dari Tuhan, ya, yang datang kepada saya, yang mendekati diri saya, bahwa bahwa beliau datang untuk merubah saya. Dia datang dengan perhatian khusus pada saya. Dia datang dengan tanpa ada kenal lelah kepada diri saya, kapan saja, di mana saja. Beliau seolah-olah seperti seorang guru, seorang bapak yang begitu dekat dengan diri saya untuk membenahi saya, membetulkan saya, mengingatkan saya untuk menengok, merefleksi diri saya. Jadi sinyal itu yang saya peroleh, sinyal yang pertama yang saya peroleh dari pendidikan rohani yang saya tekuni. Sebelumnya saya tidak tahu, tidak bisa apa itu ini barangkali yang disebut dengan pencarian atau pencerahan seseorang, ya. Ketika itu saya sudah menginjak usia 45 tahun, sinyal itu bisa saya tangkap. Sinyal kedua akibat dari pengetahuan rohani yang saya peroleh ini adalah sinyal bahwa sesuatu itu ada awal, ada akhir. Ya, saya pasti ada akhirnya. Hidup saya pasti ada akhirnya. Semua orang pasti ada akhirnya. Ya, pekerjaan lokek pun harus ada pensiunnya. Jadi sinyal ini mengingatkan saya ada di posisi di mana sekarang. Ya, sudah seberapa baik, sudah seberapa banyak manfaat hidup saya pada diri saya sendiri dan orang lain. Jadi sinyal untuk menangkap bagaimana posisi saya, sehingga dari sinyal itu saya bisa
melakukan suatu telaah terhadap saya di sini masih saya sangat kurang, di sini masih belum ada apa-apanya, di sini masih sangat tidak menyenangkan misalnya. Nah, semua orientasi itu menyebabkan saya akan menuntun saya untuk memiliki usaha, untuk memiliki upaya dengan dorongan sinyal yang pertama tadi bahwa beliau sangat siap untuk membantu saya, sehingga kenapa tidak saya melakukan upaya-upaya yang intens. Dan pasti saudara-saudara yang dengar program ini akan bertanya, wah, kita bisa dapat sinyal dari Tuhan, kita bisa rasakan kehadiran Tuhan, kita bisa rasakan bantuan Tuhan secara halus. Kita juga bisa menilai diri kita, sejauh mana kita maju, seberapa lagi kita harus jalan untuk mengakhiri pengembaraan kita dalam hidup ini. Ini hal-hal sangat besar, dan inilah orang banyak yang cari. Mereka cari ini, bagaimana saya bisa mendapat satu pimpinan dari Tuhan secara halus. Saya bisa rasakan, mendapat manfaat dari itu. Dan apakah saya sebagai manusia, dan saya ada di jalan di mana, dan bagaimana saya akan menutup hidup ini dengan cara yang terbaik. Inilah beberapa manfaat yang brother rasakan dari belajar meditasi. Berarti meditasi itu banyak membantu kita untuk memahami posisi kita dalam sandiwara hidup ini, membantu kita untuk menjadi aktor, pelakon yang baik, supaya kita tidak lagi menjadi pencari seperti dulu, kita tidak lagi terkapai-kapai, terjatuh-jatuh, tapi kita dapat satu bantuan halus untuk menunjukkan kepada kita, ikut jalan ini, buat begini, pikir begini, pakai mata begini, pakai sikap begini. Ini yang terbaik, dan ini membuat brother menjadi ringan dan bahagia. Saya sangat-sangat tertarik dengan penjelasan ini, bahwa meditasi sangat membantu orang awam, karena orang berpikir meditasi adalah untuk orang yang sangat santai, tidak ada pekerjaan, ada banyak waktu senggang. Tapi brother dengan segala kesibukannya bisa belajar meditasi. Itu satu keajaiban. Bagaimana brother bisa cari waktu dan menyesuaikan kesibukan Anda dengan juga mengikuti meditasi. Bisa brother jelaskan pada kami? Pendidikan meditasi ini itu seperti halnya ibarat seorang katakanlah seseorang yang masuk polisi, atau seseorang yang masuk menjadi tentara atau tenaga-tenaga khusus yang terampil, di mana di situ diajarkan atau ada aturan-aturan yang harus diikuti. Ya. Sebetulnya kalau dipandang secara sepintas, aturan-aturan baik itu akan menjadikan seseorang menjadi polisi atau tentara atau pilot, ya, atau dokter, itu profesi manapun juga, itu ada kode etiknya, ada aturan-aturan yang harus diikuti. Begitu juga di pendidikan meditasi yang saya ikuti ini, salah satunya adalah saya memiliki pola hidup yang teratur. Sama seperti bagaimana saya belajar ketika jadi mahasiswa kedokteran, kalau tidak ikut kuliah saya akan ketinggalan misalnya. Atau seorang seorang
yang belajar silat misalnya, dia harus melakukan suatu aktivitas yang itu terus menerus. Nah, ketika saya belajar meditasi ini, saya mendapatkan suatu pola hidup yang teratur dan terarah, di mana aktivitas sehari-hari saya menjadi total berubah. Misalnya bangun pagi jam 4 atau kurang, kemudian melakukan ikut dalam kegiatan-kegiatan kelas yang diadakan secara rutin. Kemudian sore hari saya juga harus duduk meditasi, kemudian akhir menjelang tidur juga begitu. Kemudian yang paling penting adalah pengetahuan apa yang saya dapatkan dari meditasi ini, saya diajarkan untuk memutarnya beberapa kali, ya. Jadi akibat dari itu saya menjadi teratur, saya memiliki tujuan hidup yang lebih jelas. Apa sih arah saya, sasaran saya hidup, baik sebagai profesional maupun sebagai manusia secara utuh. Karena jelas, sehingga justru saya tidak merasakan adanya beban tambahan dalam aktivitas sehari-hari, tapi itu aktivitas meditasi itu memperkuat aktivitas fisik, di mana ya sister tahu bahwa operasi jantung itu saya bisa berdiri 4-6 jam, bahkan sampai 8 jam tanpa makan, tanpa minum, dan saya mengikuti pola vegetarian, ya, tidak ada masalah. 18 tahun saya mengikuti pola hidup vegetarian. Dari segi stamina tidak ada masalah, saya bisa berdiri lama untuk konsentrasi penuh. Jadi demikian yang bisa diperoleh karena adanya suatu aktivitas rutin yang jelas, teratur, yang juga berefek pada keteraturan hidup secara sehari-hari. Itulah yang manfaat yang saya dapatkan. Saya ada satu pertanyaan. Beberapa orang yang saya lihat, mereka takut mendengar perkataan meditasi atau yoga. Mereka takut karena mereka berpikir, pertama, mereka tidak ada waktu. Kedua, mereka tidak tahu berkonsentrasi. Ketiga, meditasi atau yoga itu susah, bukan semua orang bisa beryoga. Dan dari itu, mereka jarang mau tahu lebih dari itu, karena mereka berpikir meditasi, yoga bukan untuk semua orang. Dan di sini brother yang begitu sibuk bisa mengambil begitu banyak manfaat dari meditasi. Apakah nasihat brother untuk publik yang mengatakan meditasi itu susah, saya tidak bisa konsentrasi, saya tidak ada waktu? Nasihat seperti apa yang brother bisa kasih pada orang lain? Silakan. Ya, sesuatu pengalaman jauh lebih bermanfaat dari teori yang kita baca, ya kita dengar itu ya. Nah, pengalaman saya di dalam meditasi ini, saya mungkin akan sampaikan terlebih dahulu bahwa kecintaan saya pada meditasi itu karena ketika saya mengetahui tentang pelajaran tentang identitas saya yang sesungguhnya dan identitas Tuhan itu sendiri, bagaimana relasi saya dengan beliau, ya, yang sebelumnya saya
tidak begitu rasanya tidak begitu dekat ya, dalam arti secara personal, secara hubungan di dalam hati ya. Tapi setelah saya mengetahui sesungguhnya apa sih relasi saya dengan Tuhan, dengan beliau itu yang sangat menyentuh saya untuk yang membuat meditasi ini menjadi begitu mudah, karena saya mendapatkan diajarkan untuk membuka ruang batin saya yang kosong untuk diisi oleh beliau sendiri, cinta kasihnya beliau, perasaan melindungi, perasaan membimbing. Itu saya siapkan ruang khusus di dalam pembicaraan pribadi, dan itu sangat-sangat manis ya, seperti bagaimana kita merasakan hubungan dengan hubungan fisik ya, kita mencintai seorang ibu kita, mencintai istri, kebetulan saya sudah punya anak 3, kemudian bagaimana kita merasakan begitu dekatnya beliau. Jadi sebenarnya simpel saja, tidak terlalu, dan tidak ada aturan untuk dalam posisi bagaimana untuk meditasi. Saya bisa sewaktu menyetir, saya bisa merasakan betapa dekatnya beliau ya. Kemudian dalam, kecuali saat operasi yang penuh konsentrasi mungkin tidak bisa kita itu, tapi sebelum operasi kita hadirkan beliau untuk memberikan suatu kekuatan. Jadi intinya bahwa meditasi itu sebetulnya mudah asal kita memahami bahwa kita membuka ruang yang pribadi kita di dalam batin kita untuk beliau, sehingga beliau akan bisa masuk. Kita membuka diri, beliau akan masuk, beliau akan mengisi, dan beliau akan secara otomatis menasihati. Namun nasihat saya berbagi pengalaman bahwa situasi menghadirkan beliau itu tidak selalu mudah, karena kita sering diganggu ya, koneksi kita, ruang batin kita itu tiba-tiba blank gitu. Jadi lari kepada persoalan lain, lari pada situasi yang lain, lari pada seseorang. Nah, oleh karena itu saya sekarang menyukai suatu kesendirian. Itu salah satunya saya berbagi pengalaman. Saya menyukai kesendirian. Kebetulan saya ada tempat ya, saya suka kemana saja tetapi saya suka yang agak sepi. Saya tidak suka hal-hal yang ramai, karena itu pasti sangat mengganggu ruang batin yang kita siapkan, itu akan hilang begitu saja. Oleh karena itu pengalaman saya mungkin hindari aktivitas yang sebelumnya yang pasti akan mengisi ruang-ruang batin itu, tapi biarlah ruang batin yang kosong itu kita persiapkan untuk beliau. Oleh karena itu sering-seringlah bersendirian, kemudian sering-seringlah membahas atau membicarakan. Kebetulan istri saya juga ikut dalam kegiatan meditasi, maka dalam setiap perjalanan kemanapun saya tidak berusaha untuk membicarakan hal-hal misalnya mobil, pakaian, gitu, yang ya gitu-gitu. Saya coba hindari yang itu, karena itu pasti akan mengisi ruang batin yang kita siapkan untuk beliau. Ya, sangat menarik dan terima kasih atas penjelasan tadi, pandangan dan sikap. Bagaimana hubungan antara batin? Ya, brother ada bicara tentang mengisi batin dengan bersendirian, mengingat Tuhan, dan Anda menjadi diri Anda
terisi dengan ketenangan atau lain-lain. Apa hubungan itu dengan panca indera kita? Adakah hubungannya langsung, tidak langsung, atau bagaimana ada tahap-tahapnya untuk kita bisa mengendalikan panca indera kita, terutama pandangan dan sikap kita. Bisa Brother jelaskan sedikit? Ya, pandangan itu dalam beberapa hal memiliki arti bagaimana kita melihat suatu objek melalui panca indera. Bisa juga pandangan itu diperoleh melalui membaca atau mendengar atau ya belajar karena hasil pengetahuan. Itu juga akan memberikan pandangan yang berbeda. Nah, terkait dengan bagaimana panca indera itu memberikan pandangan kita terhadap objek, sesuatu, seseorang atau peristiwa itu secara medis, maka mata, hidung, lidah, semuanya itu masuk melalui suatu saraf-saraf tepi, ya, kemudian masuk ke dalam saraf-saraf pusat, dan itu akan memberikan respon. Karena apa yang kita panca indera rasakan, ya, hal yang buruk misalnya, hal yang menyedihkan misalnya, atau hal yang seseorang yang memberikan kita suatu bekas yang tidak baik terhadap kita karena interaksi yang tidak bisa dihindari, itu memberikan suatu catatan atau memori di dalam diri kita, ya. Memori ini sewaktu-waktu bisa muncul kembali, ya. Muncul kembali berupa apa? Berupa sikap atau emosi yang akan kita munculkan. Oleh karena itu sangat penting betapa pentingnya peranan dari panca indera itu terhadap sikap. Katakanlah misalnya kita mendengar peristiwa banjir atau gempa dengan korban yang banyak, maka secara fisiologis akan ada perekaman di situ, masuk ke sistem saraf pusat, maka kita muncul rasa ikut sedih atau simpati dan lain sebagainya. Oleh karena itu, apa yang sebaiknya kita lakukan, ya, di dalam kita berinteraksi sosial, ya, tidak selalu kita mendapatkan suatu sesuai dengan keinginan kita, ya. Sesuatu yang kita pandang baik belum tentu orang lain mengatakan itu baik. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan adalah karena efek dari panca indera ini benar-benar terekam secara permanen, maka yang akan menimbulkan suatu sikap berikutnya, maka sebaiknya kita hati-hati di dalam memberdayakan panca indera ini. Karena apa yang kita lihat itu yang akan terekam dan itu yang akan responnya sebagai sikap. Nah, secara spiritual saya diajarkan untuk melakukan suatu kontrol terhadap apa yang dikerjakan oleh mata, oleh telinga, oleh
lidah, dan lain sebagainya, panca indera yang lain. Sehingga dengan perjalanan waktu secara secara gradual, secara bertahap, maka itu akan ada suatu adaptasi, ya, walaupun tidak bisa dicapai dalam waktu yang pendek, tetapi ada suatu memori baru yang saya rekam karena saya tidak berusaha untuk melakukan atau menuruti hal-hal yang kurang baik. Itulah prosesnya bagaimana suatu peranan panca indera secara fisiologis, secara medis, maupun secara spiritual barangkali adalah kita katakanlah sikap sedih, sikap boros, ya, misalnya kita sikap serakah itu misalnya, itu kan secara universal tidak bagus kan gitu, ya. Dibandingkan dengan sikap yang sederhana, sikap yang suka membantu, sikap tenang, gembira, itu pastilah kita ingin mengharapkan hal yang sebaliknya. Oleh karena itu, apa yang kita rekam dari proses panca indera ini benar-benar kita hati-hati. Bagaimana begitu banyak manfaat dari meditasi, itu bisa membantu kita mengisi batin, menjadi dekat dengan Tuhan, mengendalikan panca indera, dan memasuki satu proses meningkatkan kualitas kita sebagai aktor dalam drama ini. Saya ingin sharing suatu peristiwa dengan saudara-saudara di sana. Ada istilahnya climate change. Banyak orang berpikir bagaimana caranya kita bisa menghentikan climate change, bagaimana kita bisa membantu dunia ini pulih kembali seperti dulu, hijau, sehat, segar. Itu adalah satu pertanyaan yang ditanya oleh seluruh dunia. Dan Brahma Kumaris ada masuk diskusi climate change itu. Dan banyak orang bertanya, apa hubungan antara meditasi dengan climate change? Ini kan dua hal yang jauh berbeda. Climate change itu cuaca dan lingkungan dan perbuatan manusia. Dan meditasi adalah duduk diam dan menciptakan pikiran positif. Banyak orang bertanya apa hubungan antara climate change dan meditasi. Maka senior-senior di Brahma Kumaris, mereka mengatakan ada hubungan besar antara pikiran kita dan dunia di mana kita berada. Karena pikiran adalah refleksi dari pikiran manusia. Jika manusia berpikir positif, dunia akan jadi positif. Ini dalam bahasa Hindi itu sangat menarik. Ada istilahnya smriti, pikiran, vritti, sikap, drishti, pandangan, kriti, perbuatan, srishti, alam. Bagaimana pikiran membantu sikap, membantu pandangan, membantu perbuatan, dan bantu menciptakan dunia. Maka jika manusia bisa mengubahkan sikapnya menjadi lebih baik, lebih positif, lebih proaktif, bola dunia ini bisa diselamatkan. Maka solusi untuk semua masalah yang kita hadapi hari ini, semuanya jawabannya ada di dalam mental manusia. Jika mental manusia bisa diubah menjadi lebih positif, lebih damai, lebih sederhana seperti yang Brother katakan, lebih menjadi dekat dengan Sang Pencipta,
pasti kita tidak ada masalah seperti climate change atau banyak lagi masalah yang kita lihat di sekitar kita ini. Maka meditasi adalah solusi untuk hampir semua problem yang kita hadapi. Memberi waktu, menyisihkan waktu untuk meditasi bukan saja memanfaatkan diri kita, tapi juga memanfaatkan orang lain dan juga menyelamatkan seluruh dunia. Wah, itu sangat hebat. Dan saya sangat senang sharing dari brother yang begitu terbuka pada kita bahwa kita bisa menjadi dekat dengan Sang Pencipta, kita bisa menyentuh batin, kita bisa mengendalikan panca indera, kita bisa masuk satu proses perubahan yang lebih baik, kita dekat dengan keluarga, dengan masyarakat, dan waktu kita bekerja di profesi kita buat yang terbaik tapi tidak mendapat beban dari itu, tensi dari itu. Wah, meditasi itu bagus sekali untuk semua orang dan meditasi itu bisa dipelajari di mana-mana. Baiklah, adakah beberapa tips yang brother mau kasih pada orang lain sebelum kita masuk sesi commentary? Bisa brother kasih tips 1-2 untuk umum yang takut datang untuk belajar meditasi, yang merasa ragu-ragu? Apa nasihat brother dan tips brother untuk mereka yang ini? Kita masuk di dalam proses pencarian itu tidak bisa dipaksakan sesungguhnya, ya. Tidak tergantung pada umur, tidak tergantung kepada status sosial, tidak tergantung kepada kesibukan, ya. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa ketika kita ada sinyal-sinyal yang seperti saya sampaikan tadi itu muncul di dalam diri, maka jangan buang-buang waktu lagi, ya, untuk segera mencari sesuatu, mencari seseorang yang sudah memiliki pengalaman tentunya tentang meditasi ini. Ya, saya kira di mana saja, kemana saja teman-teman pemirsa yang yang cocok, ya. Tetapi tangkaplah sinyal-sinyal itu dan segera realisasikan untuk membuka diri untuk hal-hal yang baru. Itu nomor 1. Nomor 2, maaf, ya. Tips yang lain adalah kita di dalam sesuatu, kita dalam proses pendidikan, ya, kita dalam proses menempa diri, ya, seperti seorang pandai besi, ya, kita akan mendapatkan suatu hantaman, ada pukulan. Iya betul, hantaman, menempah. Ya, menempa. Itu jangan takut, ya, jangan takut. Itu adalah satu langkah maju buat kita, sehingga kita tidak akan berhenti untuk belajar. 2 hal ini sangat penting karena saya sudah 18 tahun, ya, dalam kehidupan banyak juga, ya, berinteraksi dengan teman kerja, dengan keluarga, banyak hal-hal yang tidak menyenangkan, ya. Kalau itu kita pikir, ya, maka kita akan cepat untuk berhenti untuk belajar. Jadi 2 hal itu tips yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman yang lain. Terima kasih. Kita bisa tutup dengan satu renungan meditasi, mungkin untuk 2-3 menit, dan dari itu saya bisa tutup program acara hari ini. Terima kasih, brother, silakan. Mari kita duduk dengan tenang, dengan rileks.
Kita pusatkan pikiran di satu titik. Kita isi pikiran itu untuk membuka diri kepada Sang Pencipta. Perlahan-lahan saya tutup semua pikiran yang lain. Saya yang menggerakkan seluruh panca indera ini beristirahat sejenak untuk menuruti perintah panca indera. Saya lepaskan diri dari pengaruh itu. Saya lepaskan diri saya dari pekerjaan-pekerjaan yang telah menyita energi saya. Saya buka diri, saya buka ruang batin saya untuk yang terkasih Tuhan, Bapak saya, guru saya yang senantiasa mengajar saya. Saya coba rasakan kedekatan saya dengannya. Seolah-olah tidak ada jarak lagi. Seolah-olah beliau penuh kasih memandang saya. Seolah-olah beliau menuntun saya, memegang tangan saya, menuju suatu tempat yang sangat indah, yang sangat damai. Tidak ada konflik, tidak ada tekanan-tekanan fisik apapun. Pikiran saya pertahankan pada kesadaran itu. Saya merasakan menjadi ringan dan bisa merasakan kedekatan saya, kasih beliau terhadap diri saya. Saya tidak lagi melihat di sekeliling saya. Saya tidak lagi mendengar tentang kejelekan orang. Saya tidak lagi mendengar tentang penderitaan-penderitaan yang dirasakan orang lain. Tetapi sebaliknya, saya bersama-sama dengan beliau memberikan suatu perasaan damai, perasaan ringan, agar saudara-saudara saya bisa terangkat, bisa merasakan hal yang sama seperti saya. Sekarang perasaan itu, kesadaran itu saya simpan baik-baik. Untuk suatu saat ketika saya mengalami situasi yang tidak menyenangkan, saya akan putar kembali tentang
suasana yang damai, suasana yang menyenangkan itu, sehingga saya tidak ingat lagi akan situasi yang sulit. Perlahan-lahan saya kembali pada diri saya secara fisik dan beraktivitas kembali untuk berinteraksi dengan kesadaran baru, dengan perasaan penuh kebahagiaan. Terima kasih. Terima kasih brother, sharing brother sangat bagus karena brother sharing dengan terbuka, dengan jujur dan benar. Kami sangat senang mengikuti semua pendapat brother itu dan harapan kami dari Brahma Kumaris adalah banyak lagi saudara-saudara yang datang belajar meditasi Raja Yoga yang sangat alami dan sangat membantu. Baiklah, terima kasih untuk saudara-saudara yang ikuti program ini. Jaga diri dan kita akan bertemu lagi dalam acara lain yang lebih baik. Sampai jumpa, jaga diri.